Terima kasih kamu ada untuk saya terus. Sama-sama saya. Jangan bosen ya. Mungkin kalian sudah melihat video yang satu ini, kata Mbak Nunung ke suaminya, Mas Ian, saya nggak bisa bilang apa-apa sama kamu. Terima kasih kamu ada untuk saya terus. Jangan bosan ya. Dan kata suami Mbak Nunung ke Mbak Nunung, sama-sama, siap. Yang penting kamu sehat dan terus berdoa. Luar biasa ya. Kalau kita lihat suami Mbak Nunung ini adalah tipe suami yang pengertian, perhatian, penyayang, setia, dan cinta sama Mbak Nunung. Terlepas dari apa yang dikatakan orang mengenai suami Mbak Nunung yang katanya pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan, dinafkahi oleh Mbak Nunung, tapi kita bisa dengan jelas melihat suami Mbak Nunung itu seperti apa. Dia adalah suami yang sangat baik terhadap istrinya, yaitu Mbak Nunung. Dan ini bisa kita lihat, bukan hanya di saat Mbak Nunung itu masih mempunyai harta yang banyak, uang yang banyak, Mas Ian mendampingi Mbak Nunung. Tapi di saat Mbak Nunung sulit seperti sekarang ini, Mas Ian tetap ada di samping Mbak Nunung. Bahkan di saat Mbak Nunung sakit seperti sekarang, Mas Ian selalu ada untuk Mbak Nunung, mengantar Mbak Nunung berobat, merawat Mbak Nunung. Itu kan luar biasa. Mbak Nunung bersyukur ya dipertemukan Tuhan dengan suami seperti Mas Ian yang sayang dengan Mbak Nunung. Kalau kita mendengar podcastnya Mas Dedi dengan Mbak Nunung, Mas Dedi pernah bertanya dengan Mas Ian, apakah Mas Ian selama ini tidak keberatan kalau Mbak Nunung itu membantu keluarganya dalam segi ekonomi. Dan Mas Ian menjawab, dia sama sekali tidak keberatan. Karena Mbak Nunung itu akan merasa bangga kalau sudah bisa membantu keluarganya. Dan juga membantu keluarga Mbak Nunung itu merupakan tanggung jawab Mbak Nunung. Jadi Mas Ian itu tidak pernah merasa keberatan. Dan Mas Ian selalu mendukung apa yang dilakukan istrinya. Tapi saya sedikit koreksi di sini ya. Ini untuk menjadi ingatan buat kita semua. Walaupun kita mendukung pasangan kita, baik itu suami kita maupun istri kita, dalam melakukan hal-hal yang baik, kita juga harus berpikir ya, dalam kebaikan itu, apakah kebaikan yang kita lakukan itu tidak merugikan kita sendiri, atau tidak menjadikan orang yang kita bantu itu menjadi orang yang selalu menggantungkan hidupnya dengan kita. Itu harus dipikirkan. Kita bisa membantu orang, tetapi kalau bisa, jangan membuat mereka menjadi malas. Menjadi tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, dan menjadikan mereka manja. Jangan sampai seperti itu. Kalau membantu, berilah bantuan yang bisa untuk menjadikan mereka berusaha, untuk modal usaha misalnya. Jadi mereka bisa punya penghasilan sendiri. Bisa untuk membiayai hidup sendiri. Dan tidak akan menggantungkan kehidupannya dengan kita terus. Dan kalau sudah membantu orang, kita juga harus berpikir dengan diri sendiri. Bagaimana masa depan kita setelah kita tua? Karena hidup manusia ini usianya terus bertambah. Untuk itu perlu ada tabungan, ada simpanan uang. Karena kalau sudah tua, sudah tidak mampu lagi bekerja, maka uang tabungan itulah yang dipakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan itu harus dipikirkan. Jangan hanya kita seperti Mas Ian ini ya, mendukung saja apa yang dilakukan Mbak Nunung, walaupun itu hal yang benar. Tapi harus berpikir juga untuk diri sendiri. Bantulah orang semampunya, bukan dengan menghabiskan apa yang kita punya. Karena kalau kita sama sekali sudah tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, kita mau mengharap bantuan dari siapa? Itu harus dipikirkan. Jadi jangan melulu mentang-mentang pasangan hidup kita ini melakukan hal yang baik, membantu keluarga, kita ikutin arus,
ikut istri kita seperti Mas Ian ya. Jangan. Harus kita kasih pandangan, kasih pemikiran kita bahwa kita juga perlu memperhatikan diri sendiri. Untuk kebutuhan sendiri, untuk keluarga sendiri. Jangan sampai gara-gara membantu keluarga, kehidupan jadi susah. Seperti sekarang ini ya Mbak Nunung ya. Tinggal di kos-kosan. Rumahnya digadaikan. BPKB mobil digadaikan. Uang di rekening sampai ratusan ribu. Itu kan sudah sangat susah. Kalau seandainya Mas Ian mengasih pandangan atau memberi pandangan ya dengan Mbak Nunung bahwa membantu keluarga itu semampunya saja, jangan memaksakan diri. Kita harus memperhatikan juga hidup kita harus mempunyai tabungan. Pastinya tidak akan terjadi seperti ini. Tapi mungkin ya Mas Ian itu tidak terpikirkan sampai ke situ. Karena dia sangat mendukung penuh apa yang dilakukan Mbak Nunung untuk keluarganya. Tapi syukurnya ya, walaupun seperti sekarang ini kehidupan Mbak Nunung itu sulit, dia mempunyai pendamping hidup yang setia seperti Mas Ian. Dan suami Mbak Nunung ini berbanding terbalik dengan suaminya Mbak Asri. Yang kata Mbak Asri, selama 17 tahun dia gak pernah dicariin sama suaminya. Yang artinya mungkin kalau suami sudah tidak pernah mencari istrinya, tidak mau tahu dengan istrinya, berarti suaminya udah gak peduli, gak perhatian, gak sayang, dan gak cinta dengan istrinya. Karena biasanya kalau suami yang sayang dengan istrinya, yang perhatian dengan istrinya, kalau istrinya tidak berada di rumah, dia pasti akan mencari istrinya. Paling tidak dia bertanya dengan anaknya, ibumu kemana? Kok gak ada di rumah? Dan kalau suami tahu istrinya bekerja, biasanya dia akan memperhatikan istrinya dengan menanyai kabar. Apakah kamu udah makan? Apakah kamu capek kerjanya? Kalau capek istirahat dulu. Pasti itu akan ada pertanyaan-pertanyaan dari suami. Dan itu bentuk dari perhatian suami ke istri. Dan itu yang tidak didapat oleh Mbak Asri dari suaminya. Beruntung Mbak Nunung itu mendapat perhatian, kasih sayang, kesetiaan, dan rasa cinta dari Mas Ian, suami Mbak Nunung ke Mbak Nunung ya. Dan melihat dari bagaimana kehidupan Mbak Nunung sekarang, yang harus kita ingatkan untuk diri kita masing-masing, boleh membantu orang lain, apalagi itu keluarga kita. Boleh memberi apa yang kita punya, tetapi tidak dengan menghabiskan semuanya untuk membantu orang lain atau membantu keluarga. Karena kita juga membutuhkan untuk hidup kita ke depan. Kita juga harus mempunyai simpanan atau tabungan. Di saat kita kesulitan, belum tentu ada orang yang membantu kita. Dan itu harus kita persiapkan. Karena kita tidak tahu masa depan kita itu seperti apa. Apalagi di masa tua. Memberi itu memang lebih baik daripada menerima. Janganlah jadi orang yang suka menerima pemberian dari orang lain. Karena akan membuat diri kita itu terbiasa mengharapkan orang memberi terus dengan kita. Dan akhirnya kita menggantungkan hidup kita dengan orang lain. Dan itu tidak baik. Kita yang diberi pun harus sadar bahwa orang yang memberi dengan kita itu pun punya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidup dia. Semoga ini menjadi ingatan buat kita ya. Memberi itu semampunya saja. Kalau kita sudah diberi, jangan berharap terus akan diberi. Malu, harga diri itu harus punya ya. Lebih baik kita punya pendapatan sedikit, tapi hasil jerih payah sendiri. Sehat terus buat Mbak Nunung, dan semoga Mas Ian juga menjadi suami yang selalu setia sampai akhir. Semangat buat kalian berdua ya.